kegiatan respons ini sifatnya tidak wajib, hanya bagi yang perlu untuk diskusi atau belajar kembali ya dalam rangka persiapan UTS. Jadi agendanya di kegiatan ini lebih banyak nanti saya akan mencoba menjawab ya sejumlah pertanyaan atau permasalahan ketika kalian sudah mulai belajar mempersiapkan. Nah, di situ mungkin baru ada hal-hal yang mungkin perlu kita bahas bersama gitu ya. Jadi kalau secara teoritis, secara umumnya sudah kita pelajari bersama di kelas. Nah, yang sekarang mungkin untuk refresh kembali gitu ya. Nah, sambil belajar kalau ada kasus atau pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Jadi materi UTS itu pekan 1 sampai 7 ya. Kalau kita coba lihat materinya adalah misal ini ya pekan 1 sampai 7. Yang pertama tentang sistem komputer, yang kedua representasi informasi. Ini ada 2 pertemuan, pertemuan 2 dan 3. Ini merupakan subjalo yang pertama, kemudian subjalo yang kedua itu bahasanya tentang memori utama atau RAM dalam 2 pertemuan, kemudian memori sekunder, contohnya adalah hard disk, kemudian cache memory. Ini pertemuan terakhir di pekan ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 macam materi. Itu yang menjadi bahan UTS ya. Oke, langsung aja apakah sudah ada yang punya pertanyaan? Atau apa ini yang kira-kira perlu ini dibahas kembali? Ada Kita usul? bahas materi yang ke-6 boleh, Pak? Keenam itu memori sekunder ya. Iya, Pak. Oke. Apakah sudah ini punya pertanyaannya barangkali? Lebih tepatnya yang bagian mananya? Yang masih kurang jelas tentang apa nih? Piring-piringan, Pak. Apanya? Ini. Iya, magnetik. Pak. Apanya nih yang ini perlu didiskusikan kembali? Ya. Saya masih kurang paham sama materi ini, Pak. Oke. Keseluruhan atau ini lebih spesifiknya yang apa? Biar ini ya, biar lebih jelas ini ya permasalahannya sehingga setelah mengikuti kegiatan ini ya yang tadi masih belum jelas menjadi jelas gitu ya. Apakah semuanya atau spesifik yang bagian mananya? Yang magnetic disk 2, Pak, yang mekanisme read write gitu, Pak. Ini yang gambar ini ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ini adalah potongan atau contoh gambar dari yang ini ya. Ini kan track ya, yang lintasan ini track. Itu diperbesar. Nah, di dalamnya ada yang ini. Jadi seperti ini. Jadi di hard disk penyimpan data itu berupa lapisan yang mudah dipengaruhi oleh magnet. Itu mengapa disebut media penyimpanannya termasuk magnetic disk. Disk itu piringan ya. Magnetik karena lapisannya mudah dipengaruhi oleh magnet. Jadi setiap bit itu akan disimpan dalam satu potongan ini ya, satu kotak ini menyimpan satu bit. Nah, setiap satu kotak ini itu bisa memiliki 2 kutub magnet, north sama south, utara selatan ya. Di mana magnet itu nanti yang akan diartikan sebagai bit 0 atau bit 1. Nah,
yang berfungsi untuk mengubah kutub di lapisan magnetik ini, apakah NS atau SN adalah head, yang namanya head untuk nulis. Nah, ini ilmu fisika diterapkan di sini, di mana yang benda kotak ini terbuat dari logam, ya. Kemudian dililiti kawat tembaga. Tapi ini sangat kecil sekali, ya sangat kecil sekali bentuknya. Kemudian ilmu fisika kita tahu kalau ada benda logam dililiti kawat tembaga, kemudian diberi aliran listrik, maka di sekitar magnet itu, di sekitar logam tadi akan timbul medan magnet. Itu prinsip fisika gitu ya. Itulah yang dimanfaatkan untuk mempengaruhi lapisan penyimpan data ini. Jadi posisi ini ya, kutub utara selatan, selatan utaranya itu dipengaruhi oleh arah arus. Jadi misal ini ya, sesuai gambar ini misalnya untuk menyimpan bit 1. Maka di sekitar ini ya, medan magnet ini misalnya akan timbul ini katakanlah ini kutub utara, ini yang selatannya. Misal seperti itu ya. Inilah yang akan menginduksi lapisan magnet yang di bawahnya misalnya ini. Sehingga memiliki kutub magnet posisinya N dan S. Misal ini bit 1. Ya, yang disimpan bit 1 arahnya dari sini, arah arus listriknya. Kemudian kalau mau nyimpan bit 0 berarti arahnya dibalik. Jadi arah masuknya dari sini. Sehingga kutub magnetnya berbeda juga. Yang N-nya ada di sini, yang S-nya ada di sini. Nah, itu berulang-ulang ya. Ini berulang-ulang terus-menerus sesuai dengan keperluannya. Apakah bit 0 atau bit 1. Itu proses untuk menulisnya. Jadi prosesnya sangat cepat sekali karena hard disk kan isinya besar ya. Dan ini berputar. Ini putarannya bisa ribuan putaran per menitnya ya. Jadi sangat cepat sekali. Kalau yang disimpan 1010 berarti ini arah arusnya dibolak-balik dengan cepat. Nah, kalau untuk membaca, ini head yang digunakan beda lagi ya. Head baca yang ini. Isinya juga beda. Kalau isinya itu di dalamnya adalah kumparan ya, kumparan, lilitan. Ya. Kemudian ini ilmu fisika lagi. Kalau ada lilitan didekatkan dengan medan magnet ya, ini magnet. Maka ini akan menginduksi ke lilitan ini sehingga di sini keluar arus listrik. Arah arus ini juga bisa berubah-ubah tergantung magnet di sini ya. Kutubnya north atau south. Ini mempengaruhi arah arus listrik yang dihasilkan. Ini nanti akan diartikan sebagai bit 0 atau 1. Jadi prosesnya kebalikannya ya dibanding nulis. Ya, secara umum seperti itu ya yang terjadi di hard disk ketika proses baca dan nulis. Oke, apakah semakin jelas atau masih ada yang perlu diperjelas lagi? Silakan. Aman, Pak. Ya, sudah semakin jelas. Iya, Pak. Oke. Yang lainnya? Silakan. Boleh ke Ya. slide yang contoh format disk, Pak? Contoh format disk itu maksudnya apa ya? Yang mana yang dimaksud? Jadi ada soal kuis yang menunjukkan gambar format disk. Format disk itu yang seperti apa? Seperti ini atau yang seperti apa gambarnya? Izin Pak, boleh saya share screen sebentar Pak? Oh iya, boleh silakan. Ya.
Ini soal yang seperti ini, Pak. Oh, Saya yang itu. menjawabnya Heeh. dalam setiap sektor disimpan sebanyak 600 byte. Saya perkiraannya ada dua jawaban yang benar, Pak. Yang Hmm, di soal kan tertera ada 600 byte per sektor, hmm, tapi di optionnya salah gitu, Pak. ya. Jadi untuk Terus soal ya, kuis ya nggak usah ya, khawatir ya. Untuk soal kuis nggak usah khawatir. Jadi yang sudah running itu akan tetap dibiarkan gitu. Silahkan dipilih jawaban yang menurutmu benar. Nah, nanti setelah time out, waktunya habis, bisa diinfokan lagi ke saya untuk saya cek ya, apakah kunci jawabannya salah apa enggak. Jadi kalau memang nanti kuncinya salah dan pilihannya benar, ya pasti dapat nilai ya. Jadi nggak usah khawatir untuk nilai yang kuis, kok merasa ini pilihan jawabannya ada double lah atau salah ya. Jadi nanti bisa diinfokan setelah waktu kuisnya habis, ya akan kita cek. Ya, ini tidak diralat karena sudah running ya. Takutnya nanti mengacaukan ya. Jadi nanti aja di akhir ngeceknya. Itu masalah kuis gitu ya. Cuma kalau yang gambar ini mungkin bisa dibahas sih maksudnya ya. Gimana? Kamu mau dibahas ini gambarnya? boleh sih, Pak. Mau dibahas juga gambarnya nggak, Pak? Oke, sebelum ganti ke layar saya, apakah ada lagi yang mau ditunjukkan? Sebentar, Pak. Mungkin soal yang ini aja sih, Pak, yang bermasalah, Pak. Oh gitu. Oke. Oke, switch ke layar saya lah kembali ya. Oke, sudah kelihatan layar saya? Ya, Pak. Oke, tadi yang gambar ini ya. Nah, ini contoh ya, contoh format disk. Apakah setiap habis seperti ini? Belum tentu. Ya, ini hanya sekedar salah satu contoh saja. Jadi kalau di gambar ini kita lihat dalam satu track ya. Ini katakanlah ini satu track ini. Nah, ini ada 30 sektor berarti ya. Dari sektor 0 sampai sektor 29 nih. Kemudian di sektor 0 ini di zoom nih. Nah, ini ya intinya di sini sebenarnya ada dua bagian, ID sama data. Nah, yang lainnya kan gap ya. Gap itu celah untuk memisahkan aja supaya eh, tidak mengacaukan pas pembacaan data. Jadi diberi jarak di situ maksudnya ya. Nah, ID itu isinya ada 1, 2, 3, 4, 5 macam ya. Panjangnya di sini hanya 7 byte ya. 1, 2, 1, 1, 2 ini panjangnya. Jadi ini sifatnya ID atau informasi tentang sektor ini. Nah, biasanya diawali dengan sinkronisasi byte. Ini pola bit tertentu ya. Jadi kalau komputer menemukan pola tertentu ini, oh dia akan tahu oh ini awal ID itu ya. Nah, setelah itu dia baca info nomor tracknya berapa, nomor headnya berapa, nomor sektornya berapa, dan CRC itu pengaman bit-bit yang ada di sini. Kemudian yang bagian data, ini yang kanan ini ya, kanan ini di zoom ada 3 bagian, sinkronisasi byte, kemudian intinya di sini ya, data 512 byte di contoh ini, dan pengaman 2 byte. Sehingga dalam satu sektor, totalnya ini 600 byte, termasuk untuk gap. Ya. Jadi kapasitasnya 600 byte, tetapi datanya sendiri ukurannya hanya 512 ya. Di sini 15 karena ada tambahan 1 byte sinkronisasi dan 2 byte CRC ya. Jadi data intinya seperti sini ya. 512 ini intinya. Kalau di soal-soal biasanya disebutkan satu sektor 512 byte, yaitu maksudnya hanya ya data intinya ya, tidak termasuk lain-lainnya. Gitu ya tentang gambar ini. Nah, nanti yang di soal tadi ya silahkan pilihan mana yang menurut kalian tuh paling tepat ya. Kalau nanti
waktu kuisnya habis kita bisa cek lagi kok sepertinya saya udah milih tepat kok salah. Nah, bisa jadi kuncinya ya. Kunci jawabannya salah. Itu nanti akan dikoreksi sehingga kalau memang yang dipilih itu benar ya akan dapat nilai. Ya. Atau ini nggak ada pilihan yang benar. Nah, bisa jadi ya. Itu nanti kita cek apakah ada pilihan yang salah tetapi masuk logika. Nah, itu bisa benar. Kadang-kadang ada pilihan semuanya salah, tapi ada pilihan yang sepertinya yang ini kalau dipilih nggak masuk akal. Nah, itu yang biasanya nggak dapat nilai. Tapi kalau ini logis, itu masih dapat. Ya, jadi kemungkinannya bisa seperti itu tentang kuis ya. Jadi setelah time out nanti diinfokan aja ya untuk bisa cek antara kunci sama soal. Tentang ini apakah sudah lebih jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan saya? Berarti dengan pernyataan yang Bapak lontarkan tadi untuk semua option kayaknya benar semua dong Pak. Kalau begitu Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Nanti kalau semuanya betul ya apapun yang dipilih berarti dapat nilai semua. Ya.